Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusat Al-Quran Indonesia, pada sore hari ini kita akan jalan-jalan melihat progres pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Masjid Tahfiz Ashabul Quran adalah sebuah pilot project dari Pusat Al-Quran Indonesia untuk membangun sebuah masjid yang nanti dari pagi sampai malam akan senantiasa ramai dengan berbagai aktivitas belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masjid ini hadir dengan konsep 8 ramah. Apa itu 8 ramah? Nanti kita akan lihat. Yang pertama adalah masjid ini hadir ramah anak. Nah, tepat di belakang saya ini adalah Taman Hijaiyah. Alhamdulillah saat ini sudah selesai 7 huruf. Taman Hijaiyah ini kita hadirkan nanti supaya keluarga muslim bisa datang ke masjid ini membangun kenangan indah bersama di masjid. Dan nanti pagi atau sore hari anak-anak bisa duduk di sini membentuk halaqah Al-Quran. Mereka belajar bagaimana mengucapkan setiap huruf dengan fasih. Jadi bagaimana nanti pembelajarannya itu memiliki kesan dan memiliki kenangan yang indah. Di setiap huruf ada teras seperti ini. Nah, ini untuk anak-anak nanti duduk bersama gurunya belajar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Dan saat ini juga sudah mulai dilakukan penanaman pohon-pohon rindang, sehingga nanti kita harapkan ketika Taman Hijaiyah ini selesai kondisinya sudah rindang dan ada taman bunga di sekitarnya. Kita sedang budidaya juga, budidaya bunga. Insyaallah nanti sekeliling Taman Hijaiyah ini akan hadir indah. Kita akan lihat lagi apa setelah ramah anak. Coba ikuti di sini. Kita akan lihat dari atas supaya kelihatan semuanya. Nah, ini saat ini untuk masjid sendiri sedang persiapan untuk pengecoran. Ini tiang-tiang dak sudah kita persiapkan. Nanti akan mulai pemasangan untuk lantai dak dan pengecoran lantai 2 dari masjid ini. Masjid ini 3 lantai, hanya posisi lantai pertamanya itu ada di bawah. Ini saya berdiri di lantai basement. Di bawahnya ini ada basement. Dan di sini Masya Allah, ini lokasinya sangat indah. Ini sebelah kiri masjid. Jadi posisi arah kiblat ke sana dan ini sebelah kirinya. Dan Masya Allah bisa dilihat keindahan pemandangan dari atas ini. Jadi nanti di sini kita akan tempatkan ada kursi-kursi taman dengan payungnya. Jadi nanti jamaah setelah selesai sholat mereka bisa keluar dari masjid lalu duduk di sini bersama keluarganya. Ada perpustakaan nanti di ujung sana, mereka bisa ambil buku, duduk berdiskusi bersama keluarga sambil menikmati suasana pemandangan yang indah. Dan setelah ramah anak, masjid ini juga hadir ramah akil balik. Jadi kenapa ramah akil balik? Bagaimana anak-anak yang mulai tumbuh remaja mereka tetap bersemangat dan cinta untuk ke masjid. Maka nanti di sebelah sana lahannya sudah kita siapkan. Insya Allah nanti setelah selesai Taman Hijaiyah, di bawah sini ada wahana untuk skateboard, juga ada panjat tebing di ujung sana. Lalu di atasnya ada untuk kolam, mereka bisa bermain air di situ. Lalu ada area untuk bersepeda dan sepatu roda. Jadi masjid ini hadir ramah akil balik sehingga anak-anak yang mulai tumbuh remaja mereka tetap semangat datang ke masjid. Nanti ada kegiatan juga berkuda. Alhamdulillah kudanya sudah datang 1 ekor. Insya Allah nanti menjadi bagian dari masjid ini untuk anak-anak bisa latihan berkuda dan latihan memanah. Jadi yang kedua ramah akil balik. Dan yang ketiga, masjid ini ramah bayi, dimana nanti kita akan lihat di bagian bawah ada kita hadirkan toilet bayi, ada ruang untuk menyusui, ada ruang istirahat ibu. Jadi bagaimana masjid bisa membuat
ibu yang membawa bayi bisa nyaman berada di masjid ini. Insya Allah kita akan jalan ke bawah. Nah, ini sahabat Pusat Al-Quran bisa lihat bagaimana Masya Allah ketika kita punya saham amal jariah di dalam pembangunan masjid ini, maka akan mengalir pahala amal jariah yang sangat deras kepada kita. Karena masjid ini kita persiapkan tidak pernah sepi dari pagi sampai malam dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Kita akan turun ke lantai basement. Nah, ini area akhwat atau area muslimah. Ini tangga khusus untuk muslimah. Jadi nanti salah satu ramah yang tadi dari 8 ramah itu adalah ramah muslimah. Ramah muslimah. Jadi tangga ini apabila jamaah muslimah selesai berwudu, mereka akan keluar dari sini dan mereka akan langsung tiba di area sholat muslimah tanpa harus melewati area ikhwan. Nah, ini salah satu yang menjadi harapan banyak muslimah di masjid sehingga mereka bisa terjaga privasinya. Nah, kita akan lihat ke bawah. Nah, ini adalah area basement. Bagian sini adalah area muslimah atau untuk jamaah akhwat. Ini cukup luas, dan di sini ketika jamaah datang, mungkin mereka baru datang dan ingin istirahat dulu, duduk sejenak, maka di sini kita siapkan ada sofa. Ini untuk area istirahat jamaah yang baru datang. Jadi ini area kering. Di sini kering, tidak ada air, agar para muslimah bisa melepaskan kaos kakinya di sini. Apabila mereka selesai berwudu, mereka bisa membetulkan jilbabnya. Jadi di sini area kering, ada sofa. Juga nanti kita tempatkan satu LCD monitor di sini agar bisa melihat kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di masjid ini. Ini bagian dari masjid yang ramah muslimah agar setiap jamaah yang datang, terutama muslimah, bisa nyaman datang di masjid ini. Lalu di sini di sudut sebelah kiri ini nanti akan menjadi area wudhu anak. Ini nanti ada partisi untuk menjadi pembatas sedikit, dan ini adalah area wudhu anak. Nah, kenapa kita buat area wudhu anak? Agar anak-anak nanti bisa nyaman berwudhu dan mereka semangat. Salah satunya nanti di dinding ini akan kita pasang monitor kecil. Jadi monitor kecil ini akan aktif menampilkan animasi tata cara berwudu. Jadi kalau anak-anak datang ke masjid ini nggak perlu dipaksa-paksa berwudu. Mereka akan langsung bersemangat untuk berwudu. Kerannya rendah dan warna-warni cerah sehingga anak-anak bisa bersemangat untuk berwudu. Nah, di sini ini adalah ini pintu ruang musafir akhwat. Jadi Masya Allah, masjid ini setelah ramah muslimah juga hadir ramah musafir. Dan ramah musafir ini, musafir tidak kita tempatkan di ruang utama. Bagaimana musafir bisa terjaga privasinya, mereka bisa beristirahat dengan baik, kita sediakan ruang musafir khusus. Nah, ini ruang musafir untuk jamaah muslimah. Jadi terhubung langsung ke area wudhu muslimah. Terhubung langsung, dan nanti di sini kita sediakan tempat tidur. Mereka bisa beristirahat atau menyusui bayinya. Dan nah, ini area luar bagian dari masjid basement. Nah, ini ruang muslimah untuk musafir khusus muslimah. Lalu di sebelahnya ini ada kantin. Ini lagi kita persiapkan. Jadi ini ada kantin. Jadi nanti di sini ada tempat duduk untuk mereka bisa makan. Ada meja. Lalu ada kantin di sebelah sini. Jadi jamaah yang selesai sholat itu bisa langsung mampir apabila mereka ingin makan atau
menunggu waktu sholat, mereka bisa duduk di sini. Nah, bisa pesan makanan, bisa pesan minuman. Nah, ini ramah musafir tadi ya. Dan yang ke-6, masjid ini juga hadir ramah jamaah. Ramah jamaah seperti apa kita hadirkan? Yang pertama adalah masjid ini memiliki jalan akses keluar masuk yang lebar. Masya Allah, ini 10 meter. Kita persiapkan jalannya dan langsung turun ke bawah. Dan di sudut sana itu adalah tempat parkir. Jadi kita ingin masjid bisa nyaman ketika orang datang, mereka tidak kebingungan mau parkir di mana. Di bagian bawah itu adalah tempat parkir. Dan apabila mereka bawa keluarga, nah kita akan lihat ini ada jalan masuk di sini. Nah, ini adalah ruangan sekretariat masjid. Jadi ini ruangan sekretariat, juga berfungsi nanti ruang pertemuan dan langsung mendapat view yang indah. Kita berusaha bagaimana masjid bisa memaksimalkan view-nya. Jadi nanti ini full kaca. Nah, ini adalah pintu masuk bawah. Pintu masuk bawah. Jadi nanti apabila tadi jamaah datang, mereka bawa keluarga, mereka bisa berhenti di sini dulu. Nanti keluarganya bisa turun naik ke atas dan langsung disambut dengan petugas di sini. Nanti kita ingin masjid ini ramah jamaah seperti layaknya kalau orang datang ke hotel. Jadi kalau kita datang ke hotel disambut, diarahkan. Apabila hotel bisa ramah seperti itu, kenapa masjid tidak bisa menghadirkan keramahan? Maka insya Allah nanti salah satu bagian dari ramah jamaah tadi adalah petugas-petugas yang hadir di sini menyambut para jamaah dengan ramah, mengarahkan, Assalamualaikum Bapak Ibu, pertama kali datang ke masjid ini. Nah, kita akan arahkan mereka agar jamaah tidak kebingungan di masjid ini. Nah, ini bagian ikhwannya. Bentuknya hampir sama tadi dengan yang akhwat, ada area keringnya. Jadi nanti bagi jamaah yang baru datang, ini kita sediakan sofa yang nyaman. Mereka bisa duduk dulu, mungkin kecapean. Nah, mereka istirahat sejenak, baru mereka ambil wudhu dan naik ke area sholat. Jadi tadi kita sudah sampai pada ramah jamaah. Nah, yang ketujuh, masjid ini juga ramah difabel. Difabel artinya bagaimana para orang tua yang menggunakan kursi roda bisa tetap mengakses masjid ini. Salah satunya tadi jalan masuk ini ada area untuk mendorong kursi roda. Jadi nanti pengguna kursi roda bisa naik. Dan di sini juga kita sediakan lift. Nah, ini area lift. Ini bagian dari konsep masjid yang ramah difabel. Jadi nanti ini kotak kosong ini adalah lubang lift. Jadi nanti jamaah yang menggunakan kursi roda atau kesulitan menggunakan tangga, mereka akan bisa menggunakan lift ini. Ini langsung naik ke sampai lantai 3 masjid ini. Nah, ini ramah difabel. Dan yang terakhir adalah masjid yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini kita hadirkan bagaimana setiap kegiatan masjid tanpa sampah. Jadi apabila ada kegiatan kajian, tidak boleh menggunakan nasi kotak atau aqua gelas, tapi kita sediakan wadah-wadah yang bisa digunakan kembali. Jadi tanpa menghasilkan sampah. Juga bagian dari ramah lingkungan. Di sini kita sudah buat juga ada bak penampungan air. Nah, ini ada 2 bak penampungan air cukup besar. Ini nanti akan menjadi penampungan air wudhu, di mana air wudhu akan kita endapkan terlebih dahulu dan nanti akan kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, inilah sahabat Pusat Al-Quran Indonesia melihat langsung dari lokasi pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Insya Allah masjid ini nanti akan menjadi masjid percontohan. Kita akan mengundang dari berbagai daerah bagaimana masjid ini bisa diduplikasi agar hadir di setiap kota
di setiap kabupaten, sehingga banyak masjid yang tidak hanya berisi ketika waktu sholat fardu saja, tapi dari pagi sampai malam akan terlihat aktivitas belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka Masya Allah, mari ikut serta menanamkan saham amal jariah kita. Bisa klik link di bagian atas video ini dan bergabung di dalam grup Sahamku, Sahabat Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Kami tunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.